Mari Bapak Ibu kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran 11 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan datang satu tulah lagi atas Fir'aun dan atas Mesir. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula, Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Fir'aun, dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku, serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu, aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Fir'aun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mukjizat-mukjizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mukjizat ini di depan Fir'aun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Demikian. Lanjut, Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai 25. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini.
Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi harus kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jika kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi di rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Demikian. Ya, lanjut Bu Rima. Baik. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan
yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Maka pada tengah malam, Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu. Tetapi pergilah, dan mohonkanlah juga berkat bagiku." Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, "Nanti kami mati semuanya." Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak, serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli,
tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, lanjut Bu Lucy. Baik, Nardo, saya akan lanjut pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi 4 ayat 1 sampai selesai. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan persamaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil,
ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Pak Enardo. Ya, amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Nerliana, Ibu Sarma, Ibu Rima, dan Ibu Lucy. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan hari ini dan tema kekayaan bangsa-bangsa. Silakan Pastor Paul. Luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari dan selalu membuat hati kita dikuatkan, saudara ya. Karena di dalam semua penderitaan pasti ada batas waktunya, ya saudara ya. Semua penderitaan pencobaan ada batas waktunya. Kecuali kamu responnya nggak benar. Kalau responnya kamu benar, ya penderitaan pencobaan itu ada batas waktunya. Percaya saya, ya selalu ada batas waktunya. 400 tahun, ya orang Israel tinggal di Mesir. Pencobaan itu 4, angka 4 ya saudara ya. Selalu ada batasnya, ya saudara ya. Apakah orang Israel diperbudak selama 400 tahun? Ya tidak, nggak persis 400 tahun. Mungkin ya di zamannya, kira-kira di zamannya 100 tahun terakhir ya, setidaknya 40 sampai antara 40 sampai 100 tahun terakhir jadi diperbudak ya saudara ya. Tapi sebelumnya tidak, mereka hidup dalam luar biasa diberkati. Makanya mereka berkembang biak dengan cepat sekali, dan waktu Mesir itu diserang oleh orang Het dan Mesopotamia, ya orang Israel sedang di sana. Makanya orang Mesir itu takut, ya khawatir nanti suatu ketika orang Israel berpihak pada musuh. Lalu diperbudaklah orang Mesir, orang Israel ini dibikin jadi budak supaya ditindas ya, gitu ya. Jadi mereka berdampingan tuh hidup di sana sebagai bangsa yang besar. Bayangin 2 juta orang, saudara ya, 2 juta orang yang ada di Mesir, mengerikan itu sudah di zaman itu 2 juta banyak. Nah, saudara, jadi penderitaan itu ada batasnya asal kamu responnya benar. Responnya bagaimana? Sampai kamu berseru-seru kepada Tuhan dan kamu merendahkan dirimu, saudara ya. Itu pun ketika pertolongan datang, belum tentu hati kamu bersih. Makanya ditambahin 40 tahun lagi, saudara. Ya, 430 tahun. Ya, mereka tinggal di Mesir, ditambahin 40 tahun lagi, dibersihkan, dimurnikan semua yang keluar dari Mesir, yang mentalnya mental budak, ya, nggak boleh masuk ke tanah Kanaan. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan kekayaan bangsa-bangsa yang akan diberikan kepadamu, saudara? Kamu akan menjarah kekayaan bangsa-bangsa. Dulu pernah saya kasih tahu ya,
Ketika ada orang ngutukin kamu, dan kamu memberkati orang yang mengutuki kamu sedang menjara kekayaannya dia, saudara. Berkatnya dia itu sedang kamu ambil. Ya. Jadi kalau ada orang musuhin kamu, berkatilah dia. Karena berkat yang seharusnya diberikan kepada dia, itu kamu ambil, saudara. Ya, keberuntungannya dia itu kamu ambil. Kalau respon kamu benar, ya, itulah yang terjadi di alam roh, saudara ya. Ketika orang-orang fitnah, orang-orang mencelakain kamu, orang-orang bikinnya nggak benar, kamu berkati dia terus, saudara. Karena berkat itu akan diambil, keberuntungan mereka akan kamu ambil dengan pelipat gandaan. Selalu terjadi begitu, ya. Tapi kalau kamu membalas ngutukinnya, kamu nggak dapat apa-apa. Ya, kalau kamu balas-balasan begitu ya, kamu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu memberkati, ya, kamu akan dapat pelipat gandaan. Dan itu sudah saya tunjukkan di congormu persis setiap hari, saudara. Ya, di congormu persis. Bagaimana Tuhan memberkati saya. Ya, kita kemarin kan udah tahu ya, kita error ya. Kita punya laptop dulu kan belinya bekas semua. Nah, jadi saya beli, kita pakai 3 device. Karena laptopnya baru semua, saudara ya. Kita punya laptop bagus semua. Yang satu walaupun salah beli ya kemarin ya, refurbish ternyata ya saya salah beli. Tapi sekarang kita dikasih laptop baru lagi. Saya disuruh ganti laptop, saya bilang belum ada uangnya, nanti sih nggak apa-apa, nanti bulan Juni kita mau beli. Orang ini nggak sabar, saudara ya. Orang ini nggak sabar, saya disuruh, udah beli sekarang saja. Saya beli laptop, saudara. Masih uang di laptop. Ya buat TikTokan segala macam, sekarang bagus ya tampilannya di YouTube. Itu baru sedikit dari berkat-berkat yang Tuhan selalu sediakan buat kami, saudara. Ketika difitnah, dicaci maki, diam, saudara. Jangan balas. Keberuntungan orang-orang itu sedang ada jarak di pelipat gandaan. Demikian juga keberuntungannya dia habis. Yang ada sial. Ketika dia mengutuki orang benar. Ya, dulu sering saya bilang, kalau kamu sedang berkonflik, diam. Ya, diam. Jangan membicarakan yang tidak baik. Semesta alam akan mendukung, saudara. Sekalipun kamu salah. Nah, sekalipun kamu yang salah, semesta alam akan mendukungmu, saudara. Tapi kalau kamunya meletar kemana-mana, ya kamu cari dukunganmu sendiri, sana cari dukunganmu sendiri, semesta tidak akan mendukungmu. Ya, sering setiap malam saya bilang, kenapa Megawati bisa jadi presiden? Apakah karena dia hebat? Bukan, nggak bisa apa-apa. Ya, dia bisa jadi presiden karena semesta mendukungnya. Kenapa dia diem ketika difitnah, dicaci maki, dikatai, ini kok kayak Amin Rais, ini orang diem saja. Ini jengkel ya, sampai para politikus jengkel karena Megawati diem saja. Mereka itu kayak ngantem tembok ya. Mencaci maki Megawati itu kayak ngantem tembok, diem saja. Tiba-tiba partainya menang ya, di partai penguasa dominan ya, gila ya. Sampai juga itu, habis 27 Juni dia di demikian rupa ya, dihabisi gitu ya sama Orde Baru ya. Saya masih ingat sekali itu ya. Sampai markasnya itu diserang ya, saudara, gila ya, bakar-bakaran sampai dia mati. Tetapi apa yang terjadi, diem, saudara. Nggak pernah dia mencaci musuhnya. Wah, dia langsung jadi partai penguasa tuh, saudara ya. Langsung tuh. Nah, kejatuhannya PDIP juga sama, kebanyakan mulut. Ganjar habis punya suaranya habis karena dia nyelekin Jokowi. Bukan Jokowinya yang hebat, bukan. Karena dia nyelekin. Rakyatnya yang nggak suka Jokowi, tapi jadi bersimpati akhirnya. Ya, terus meremehkan Gibran, dan dia bahkan ngomong apa? Jangan pilih bekas kriminal, pembunuh. Itu tuh omongan yang nggak benar, saudara ya, yang diumumkan di publik, saudara ya. Tiba si Ahok lagi salah ngomong, iya kan? Ngomongnya apa dia? Emang Jokowi bisa kerja walaupun dia klarifikasi bolak-balik, yang pertama sudah ditangkap. Oh, awas, sudah dicing, saudara. Orang-orang khawatir, awas. 2 kali dihabisin ganja, saudara ya. Udah dibilangin jangan jelek-jelekin orang lain. Habis kamu, sekalipun kamu benar pun, orang nggak suka. Orang nggak suka, saudara.
Karena semua orang sama seperti Anda dan saya, kita punya kejelekan. Kita punya background tidak baik. Ayo, kamu dan saya cuma pada ngaku aja. Siapa yang di sini tidak punya kejelekan? Dan siapa yang suka kejelekannya diwar-war ke orang lain, saudara? Tanpa sadar alam bawah sadarmu dan alam bawah sadarku ketika ada orang jelek-jelekin langsung dalam hati. Jangan-jangan ntar gue digituin lagi sama kamu. Iya kan? Iya, dalam tanpa sadar. Anda serem juga tuh. Anda yang lakukan kok merasanya paling benar, paling suci. Ya Tuhan pun kalah suci sama sama dia yang lakuin, saudara ya. Kalau saya mah tahu diri, saya juga orang berdosa ya. Sama seperti Anda, kita semua sama orang berdosa. Dari situlah kita menjarah kekayaan bangsa-bangsa, saudara. Karena ada, apa saudara, anak sulung yang dikorbankan. Apa yang paling berharga dalam hidupmu? Anakmu? Bahkan saudara, harga dirimu. Bohong kamu bilang anakmu yang paling berharga. Harga dirimu yang paling berharga. Orang kehilangan anak gak bunuh diri. Kamu kehilangan harga diri bisa bunuh diri kamu. Iya enggak, saudara. Kita jujur saja. Iya, kita ngomong jujur, saudara. Kecuali orang sudah mengalami metanoia, ya harga dirinya sudah nggak ada artinya lagi. Tetapi sebagian besar dari kita pada umumnya bohong kalau dia bilang anak adalah yang paling berharga. Harga dirinya dia yang paling berharga, saudara. Lawang dia bilang sayang anak, tapi dia bunuh diri, ninggalin anak kok. Ayo kita ngomongnya jujur, saudara, karena banyak dari kita tidak jujur dengan diri sendiri. Ya, apa yang dimaksud dengan anak sulung, saudara? Harga dirimu, saudara. Ya, kemilikanmu, posesifmu, kamumu, ku, ya kan? Harga diriku, uangku, milikanku, egoku, aku, saudara. Itu yang harus dikorbankan dalam disembelih dulu. Itulah korban domba Paskah, ya. Hati yang disembelih, saudara, harga dirimu, ya, kesombongan kita yang disembelih, ya, belajar kita korbankan, ya, belajar, saudara. Saya sejak 2014 saya belajar, sudah harga diriku habis, enggak apa-apa. 2010 saya masih mengulur kepala, mampus aku, nama baikku rusak, 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 rusak. 2014 saya sudah bilang, enggak apa-apa Tuhan, saya memang orang berdosa, begini lebih baik rasanya daripada saya merasa paling benar. Dah begini saja benar sudah baik Tuhan. Tuhan bela saya, Tuhan sayang saya, bukan karena saya orang baik, tapi karena saya orang berdosa. Dan ketika itu saya tiap hari diajar untuk melepaskan harga diri, kesombongan, keangkuhan, pride, vanity, ya, tohu, wa bohu, vekosek, alpanetehu. Di dalam vanity, di dalam pride, yourself, dalam kesombonganmu, disitulah hidupmu sia-sia. Dan kamu mulai masuk di dalam kegelapan, dan akhirnya kamu masuk dunia orang mati. Gelap gulita hidupmu, saudara. Iya kan? Nah, jual dulu. Ya, jual dulu apa? Salibkan dulu harga dirimu. Bukan jual diri, bukan. Ya, tapi salibkan harga dirimu. Sembelih seperti Yesus, saudara. Dijadikan korban Paskah. Jadikan korban Paskah. Nanti ada penebusan buat hidupmu. Siapa di sini yang harga dirinya masih dicicil, ya korbankan. Nanti kamu akan menjarah kekayaan bangsa-bangsa. Ya, dalam konflik, kamu sudah nggak cerita harga diri, prinsip, dan apa segala macam, lepaskan. Kalau kamu sungguh-sungguh milik Kristus, kamu sudah tidak urusan, korbankan, saudara. Kamu nanti diangkat tinggi-tinggi sama Tuhan. Semua orang akan bermurah hati kepadamu. Semua. Barang siapa rendah hati, dia akan apa, saudara? Memiliki bumi. Ya kan? Orang yang rendah hati, ya, orang yang lemah lembut, rendah hati, dan ngotot-ngototan dengan harga dirinya. Tengkar, saudara ya, demi harga diri, demi egonya, duit 1.000 bisa bacok-bacokan, ya, donasi yayasan bisa bacok-bacokan. Ya, saudara ya, simpel sekali. Korban Paskah adalah harga dirimu. Itulah korban domba Paskah, anak sulungmu, saudara, harga dirimu. Salibkan, sembelih. Ya, kamu akan menjarah kekayaan bangsa-bangsa.
maka kamu udah nggak perlu mikir apa itu yang namanya kekurangan. Udah nggak ada dalam kamusmu lagi apa itu kekurangan, saudara. Sebab setiap hari kamu akan menjarah kekayaan bangsa-bangsa. Dimulai dari harga dirimu yang disalib. Dikit lagi kerja, senggol dikit, minta keluar. Aduh, kerja kamu duitnya belum ada, belum mapan, belum apa, kesenggol dikit, minta keluar. Senggol dikit, minta keluar. Kapan kamu mau kerja benar, saudara? Dikit-dikit tersinggungan. Ya, aduh, saudara, luar biasa ya. Rahasia firman Tuhan, kamu pengen karirmu lancar, berkatmu bagus, harga dirimu, saudara. Pak jadi penjilat? Oh, bukan, saudara. Bukan penjilat. Penjilat itu, kamu nanti akan ketok orang lain, saudara ya. Kamu akan menjilat di atas, di bawah diinjak. Tapi kalau harga diri yang disalibkan, mau di atas, mau di bawah, kamu tetap mengalah, rendah. Wah, sial dong, apa dong, Pak? Oh, siapa bilang, saudara, itu pemikiranmu, saudara. Kamu tidak tahu rahasia dunia roh, saudara. Kamu tidak tahu rahasia dunia semesta. Sudah dikasih tahu. Siapa yang rendah hati memiliki haaretz, memiliki bumi, alam jasmania itu, saudara. Kamu ingin diberkati hidupmu, rendah hatilah. Mengapa pengusaha itu bisa kaya raya? Karena dia rendah hati, saudara. Ya, kelihatannya dia sombong. Kamu yang bilang sombong. Coba kamu dekat sama dia, hidupnya tiap hari. Kalau orang kayanya nanggung-nanggung hasil warisan apa ya sombong, saudara. Kalau dia dari bawah, dari nol, ya Anda lihat, ada kesombongan dia yang lain, tetapi ada prinsip-prinsip rendah hati yang dia punya, saudara. Yang paling penting, orang kaya itu biasanya nggak tersinggungan. Yang orang kaya benar dari bawah ya, saudara ya, biasanya nggak tersinggungan. Nah, kalau orang yang jatuh bangun karirnya, ya biasanya karena dia tersinggungan. Ya kan? Tahu kenapa? Itu tadi kerendahan hati. Tapi kalau dia selalu rendah hati, dalam segala hal dia rendah hati. Disitulah berkat-berkat yang sesungguhnya itu ada buat kamu. Berbahagialah orang yang rendah hatinya karena dia akan memiliki bumi. Tuhan Yesus memberkati.